Ya Allah ampun kalau aku di Indonesia. Dengan Bung Rafa mengucapkan kalimat syahadat, ini pukulan kepala buat Kainama nih. Hei Kainama jangan so tahu. Ayo ibadah, ibadah, ibadah. Ayo cintai Rasulullah, cintai Rasulullah. Siap. Hajar itu orang-orang yang menghina kau punya Rasulullah. Kau bilang kau Islam, tapi kau tunjuk hidung sesama Islam. Kau bilang menyesatkan orang Islam. Ya, padahal yang punya kau data itu data Syiah, data Kristen, data kacau-kacau, ya, gitu. Ya, Bung Rafa, Siap, Pak. belajar walaupun cuma satu ayat sama ini. Ini banyak nih, banyak kita punya Tuhan guru. Datang, tuntut mereka, ajari aku Al-Quran ini. Karena kau akan diminta pertanggungjawaban. Ajari aku Islam, ajari aku. Kalau aku belum berkhitan, bayari aku berkhitan. Kau punya tanggung jawab. Allah memilih aku untuk dimasukkan ke dalam keluargamu. Itu Islam itu tidak perlu Bung, jumlah, tidak. Yang diperlukan Islam, orang Islam, dan semua YouTuber ini yang ada di room ini maupun yang tidak, adalah cintanya Allah, cintanya Rasulullah. Itu. Kita tidak pernah mempertanyakan di dalam Ka'bah itu ada gambar Maria bersama bayi Yesus atau tidak. Tidak. Kita tidak pernah tanya-tanya itu. Apakah Allahnya orang Islam itu menunjukkan betis apa enggak? Kita enggak. Karena kita tidak mau menghina cintanya Allah. Gitu, Bung. Bung Rafa, belajar ya. Atau ada yang satu, Bung Rafa mau tanya buat Kainama, insya Allah. Kainama bisa kasih Bung jawaban. Insya Allah. Tapi kalau tidak, nanti Tuan Guru di sini yang menjawab. Bung Rafa, barakallah. Terima kasih Ustadz Kai. Pak Ustadz Kainama. Ini kesempatan nih Mas Rafa nih mau bertanya apa? Nih oh ya sebelum ke Mas Rafa bertanya, ini ada yang bertanya nama aslinya siapa? Nama asli Muhammad Mas Rafa itu tadi saya juga agak belibet namanya itu. Siapa Mas Rafa? Rafael. Nah, sebelum ke namanya Mas Rafa, Akhi Panji, Ustadz Kai dan Asatid Filah, kita ucapkan dulu jazakallah khair untuk Akhi Joel Al-Khalifi yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid yang tadi disounding oleh Masya Allah, barakallah fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkah lipat semua yang diberikan untuk umat ini. Amin, amin, Allahumma amin. Amin ya Allah. Lanjut. Nama, kembali kepada nama nih. Karena kan yang tadi Rafa siapa sih? Kalau nama Islamnya kan Muhammad Rafa Ramadan. Sedangkan nama aslinya sendiri siapa Mas Rafa? Saya juga belibet tadi tuh ngomongnya itu. Untuk nama aslinya dulu itu Rafael Theo Nicholas. Rafael Theo Nicholas. Rafa artinya obat. Rafael, L Tuhan. Tuhan itu penyembuh, Rafael. Lalu Theo itu, wah ini agak bahaya ya karena Tuhan, Theo Tuhan. ya. Lalu Nicholas itu adalah artinya laki-laki di depan. Kalau untuk Nicholas itu nama marga dari keluarga saya sih, dari marhum Uyut. Ya, keluarga Nicholas ya. Keluarga Nicholas itu artinya laki-laki yang berdiri di depan. Fam ya, nama Fam ya, Bung. Iya, Pak. Nichols, dari bahasa Belandanya Nichols. Ada orang-orang yang mendapatkan Fam dari para sepuh pekabar Injil. Nichols, ada lagi Paul, ada lagi De Freitas dan sebagainya. Kayak gitu. Barakallah. Nah itu ya, Rafael Theo Nicholas. Nah baru tadi keselimpet di awal itu. Barakallah. Ya. Nah nih ada Ustadz Kai nih, ada nggak pertanyaan yang penasaran banget yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Kai, mumpung ada nih Mas Rafa, silakan Mas Rafa. Yang Ustadz Kainama. Iya. Dulu Bapak ini seorang apa di dalam gereja itu? Jemaat aja biasa. Nanti kalau ngomong pendeta rame lagi. Ya kan? Beliau itu pendeta, dosen. Merendah ini. Jangan menguasai bahasa Ibrani, Yunani. Rame lagi. Ntar kalau apa Ustaz. Enggak masalah. Ani Medaver Ibrit rame lagi.
Ya, beliau itu dulu seorang pendeta, seorang dosen, menguasai bahasa Ibrani, Yunani, Masya Allah. Memang orang-orang cerdas di Kristen ini pada mualaf habis yang cerdas di Kristen jadinya. Allah. Ya Silakan. saya jemaat aja, Bung. Beta dari GPIB. GPIB ya, pokoknya kalau di Tanjung Priok itu ada 2 GPIB ya. Ada Iya, ada. Ada Sola Grazia. Bung di mana? Di Jakarta atau di Manado? Siapa? Bung Rafa. Saya lagi kerja di Jakarta, Pak. Jakartanya di mana? Di Cakung. Ini apa belakang Cilincing, ke arah Cilincing situ. Kebantenan. Kebantenan situ. Ini dekat pos 3 lah, pokoknya. Oh, pos 3 yang ke arah Jalan Raya Bekasi Cakung ya, Cakung Cilincing. Pada intinya belakang depo MDL, maju depo logistik. Ya, baik. Ya, di situ ada GPIB. Biasanya orang-orang dulu sebelum di situ ada GPIB, mereka bergereja. Kami dulu bergereja itu di Gereja Petra, GPIB Petra, di Koja situ. Tapi sekarang sudah ada GPIB, mantap. Gitu. Dan Ustadz Kay, Mas Rafa ini kebetulan sekarang berada di kantor JCC yang di Jakarta. Barakallah. Gitu loh. Jadi Mas Rafa ini kebetulan kami ada kantor serta rumah singgah bagi khusus mualaf. Dan ini digawangi langsung oleh Bang Handi nih. Di sana sedang berkumpul, ada Bang Handi, ada Ko Julius, juga ada teman-teman yang lain lagi berkumpul di sana gitu. Ko Julius? Iya. Ko Julius itu sekarang ada Ko Juliusnya? Ada. Nanti tinggal dipanggil aja itu. Sombong amat lu sama gua Barakallah. Itu ada di belakang gitu. Itu lagi pada ngumpul. Gimana kabar? Bekhair. Panggil dulu itu Ko Julius ada Bang Rafa. Ko Julius. Aduh. Panggil dulu Ko Julius. Gimana antum ke Jakarta anak nggak bisa ketemu ya. Cari Ustadz Kinama gitu. Itu dia. Ya udah nggak apa-apa, salam aja. Ya, assalamualaikum Ustadz Kay. Nah, itu Ustadz Kay ada tuh. Ustadz Kay, besok kami ke Masjid Sunda Kelapa. Jembatan bareng di situ kan? Gimana? Besok subuh anak ke tempat Syekh Toha di Bondowoso, kan udah janji ada jadwal untuk mahasiswa di Al-Islah Bondowoso di Syekh Toha. Ko Julius sehat kah? Sehat Ustadz. Barakallah, itu aja yang anak mau dengar. Siap. Semua sehat itu aja. Allah sayang. Kapan inilah kapan atur waktunya Ustadz Kay sama-sama. Kalau enggak, ini bubar kita. Insya Allah. Yang penting semua di room Allah sayang, Allah berkahi. Kayak nama sudah dengar sehat, udah senang. Kores, udah. Pokoknya aman lah begini. Kemarin itu waktu pas di berapa hari yang lalu yang saya telepon. Ada Abang Zuma juga kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku, Masya Allah. Ada guruku Somso. Ya, ini saya mau bicara. Sehat-sehat ya abangku saya, Abang Zuma. Begini. Sehat. 4 hari yang lalu kan beta kan di Panco. Bukan. Yang beta telepon siapa Aries tuh. Itu kan dari Lebak Bulus. Iya. Nah, saya ditunjukkan video oleh seorang Kristen. Dia antar temannya perempuan untuk syahadat. Dia juga syahadat. Masya Allah. Nggak tahu kenapa, nggak tahu ya. Bukan karena ngobrol, bukan. Asik aja lah. Pokoknya udah selesai. Tapi dia kasih tunjuk saya video. Begini. Abang Zuma itu dibilang penyesat loh oleh orang Islam katanya. Lalu apa tentang karena Abang Zuma ikut campur urusan Nandar. Saya pusing jadinya. Iya, saya pusing. Saya bilang, iya, dia lebih muda dari saya, perempuan ini bilang. Saya bilang, Nona, Ustadz Kay nggak ngerti masalah itu karena Ustadz Kay tidak pernah nonton. Ya, asal kayak nama Agustinus tahu aja, Bung Agustinus tahu. Kalau Zuma itu penyesat, Bung. Sama kayak Bung ini, Bung Agustinus juga nih penyesat, kayak nama nih penyesat. Dan membodohi umat Islam. Kenapa dibilang penyesat? Dia katanya begitu. Lalu dia bilang, Abang Zuma sudah mensyahadatkan banyak orang. Sama kayak Bung Kainama, Bung Ustadz. Lalu saya bilang, apakah
mensyahadatkan orang. Berarti orang kan jadi cinta Allah, cinta Rasul. Itu sesat kah? Terus dia pergi. Allahu Akbar, Masya Allah. Abang Sum, aku sayang sehat-sehat ya. Allah sayang. Alhamdulillah, gurundaku, antum juga harus sehat. Ke tempatnya Syekh Toha di Al-Islah untuk kedua kali. Kita punya hutang. Titip salam ya, akhi. Siap, insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Buat Bung Rafa, Allah sayang, Allah berkahi. Bung Rafa minta tuntut Abang Zuma. Tiap hari harus WhatsApp Abang Zuma. Abang Zuma, aku tuntut engkau. Ajarkan aku Al-Quran. Ajarkan aku Islam. Iya, Pak. Insya Allah. Ya. Bung Rafa sehat-sehat. Allah sayang, Allah berkahi. Kalau ada yang masih keluarga keras sama Bung Rafa, gini. Kalau orang Manado tuh bilang apa ya? Gini, anggap aja itu semua baku sedu, ya. Orang cuma baku sedu aja ya. Jadi jangan masuk hati ya. Nanti kalau iya, anggap aja itu baku sedu. Karena kalau masuk dalam hati nanti Bung Rafa tidak sholat, sakit hati, ya. Sholat. Minta tolong semua ustadz di sini ya. Lalu yang Bung Han di Selebes, adikku sayang Kores, Ko Julius, dan Ustadz di semua ZCC. Allah sayang, Allah berkahi. Amin. Saya berdoa Allah berikan berkah, rahmat, kesehatan, kesuksesan, dan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Siap, Ustadz Kaina. Ustadz Kaina Marabenyu sayang. Begini. Pesan terakhir, bukan pesan terakhir saya mau mati besok, bukan. Gini, kalau sama maaf ya, kalau sama kafir itu dan para Syiah yang mengaku-ngaku Muslim, maaf ya, jangan marah ya. Iya. Mohon kita tidak bisa lagi lembut. Karena apa? Sudah menghujat Allah, sudah menghujat Rasulullah. Kalau kayak namanya atau nama pribadi semua yang dihujat, nggak apa-apa. Jangan. Ya itulah, tadi kayak nama bilang, anggap aja itu bagus sedih. Tapi kalau sudah Allah, Rasulullah, kejar mereka, ayo, mari kita fight secara akademis dan kita kasih data, perang data. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak ada pelan-pelan. Kenapa? Betul lagi, mantap. Kalau kayak nama dihina, nggak apa-apa, bagus saya dua aja kok. Itu cuma bagus saya. Nggak apa-apa. Kayak contohnya channel-channel YouTube Kristen, kain nama dikasih jadi banci, jadi kumis sepotong, karena mereka cari makan. Kalau tidak ada kain nama atau Zuma atau Kores atau Nandar mereka pasang di thumbnail, penontonnya dikit. Anggap aja kita sodakoh, apalagi di bulan Ramadan. Biarin dia senang kita. Allah itu nggak tidur, Ya Allah itu wala sinatu wala naun. Dia nggak pernah capek, nggak pernah lelah beristirahat, apalagi tidur, nggak pernah. Biarkan saja. Tapi karena mereka sudah menghujat Allah, Rasulullah, dan hadis serta Al-Quranul Karim, hajar. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Allahu Akbar. Gitu ya. Iya. Barakallahu fikum, Allah sayang semua. Masya Allah. Kita berjalan lagi ya. Wafikum, akhi. Hati-hati, Jo. Kasih jalur. Masya Allah. Alunya gagah buat. Set dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustadz Kay telah hadir, telah mampir di kita DCC ya. Doakan beliau panjang umur, sehat selalu. Amin. Ini Gurunda, karena kita sudah hampir mendekati 2 jam lebih, alangkah lebih baik dan sempurnanya pertemuan kali ini dipimpin doa oleh Gurunda. Tafadhol Gurunda. Akhi Panji, Gurunda baru live itu, baru panjangin lagi sejam. Jangan saya. Indah. Saya udah sepuh, di sini ada adik saya Akhi Sugi, biar beliau yang beliau kalau mimpin doa itu saya khusus sekali. Masya Allah. Mantap dengarnya. Iya, begitulah ya, kerendahan dirinya seorang Gurunda ini seperti itu tuh. Jadi kalau makin berisi itu makin menunduk gitu. Seperti ini adalah
salah satu Mas Rafa ya, salah satu contoh akhlak daripada kaum muslimin. Jadi umat Islam itu ketika dia mendapatkan sebuah ilmu atau dengan apa namanya pengetahuan yang lebih, maka dia harus lebih tawadu lagi. Hakim akhi Aro ya. Gitu, lebih tawadu. Gimana Mas Kores, Abang Kores? Enggak, aku lagi ngobrol sama yang di LC tadi. Tadi bilang tenang res, Afifah wali hakim mana? Lah emang wali hakim kalau Afifah. Keluarganya kagak ada yang muslim. Masih lanjut. Ya, itu ya. Nah, itu jadi petiklah pelajaran yang didapatkan pada malam hari ini dari gurunda kita, dari ustadz kita, dari tadi Ustadz K, dari Ustadz Sugi, dari Ko Julius, Bang Handi. Semua ini adalah saudara tertuanya Mas Rafa. Jadi jangan sungkan untuk menanyakan apabila ada sesuatu hal yang Mas Rafa tidak tahu. Gitu loh. Karena dalam Islam ini harus saling mengingatkan. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Harus seperti itu. Tidak boleh membiarkan gitu loh, baik dalam segi akidahnya, dalam segi ekonominya, dalam segi sosialnya, semuanya harus berkaitan satu sama lain. Dan inilah dinamakan ukhuwah Islamiyah. Ini Mas Rafa yang ada dalam bentuk Islam. Mudah-mudahan Mas Rafa bisa mengambil hikmahnya ya. Sepertinya nggak connect audionya ya, Bang Rafa ya? Connect Pak. Connect. Ini dari tadi pengen ngomong tapi nunggu selesai. Iya. Aja. Silakan Mas Rafa, silakan. Makanya saya mau silakan. Apa namanya? Kan besok hari Jumat ya. Saya udah pengen banget gitu sholat Jumat. Nah, tapi saya belum sunat, itu boleh nggak sih? Tanya kepada guru-guru tercinta. Iya. Aduh, masih belum sunat ini. Aduh. Kalau pengen sholat Jumat karena belum sunat, jadi nanti ketika kita mau Jumatan itu kita bersihkan itu. Najis yang apa itu di kepala itu kita bersihkan, kita cuci. Nah, begitu aja dulu. Untuk darurat insya Allah Allah maafkan. Nah, begitu caranya. Terus karetin. Enggak perlu. Dikaretin Bang. Salah ada juga. Cukup dibersihkan aja najis-najis yang ada di bawah kepala itu. Apanya yang dikaretin Bang? Itu kan masih ada kulitnya Rafa. Habis bersih itu dikaretin supaya dia nggak netes lagi, dikaret. Atau kalau mau dibuka, habis itu diisolasi biar nggak tertutup lagi. Gitu. Nggak sampai seperti itu. Yang penting niat dibersihkan sudah. Kalau masih ada najis yang tertinggal, serahkan saja sama Allah. Semoga Allah mengampuninya. Karena posisinya darurat. Posisi darurat itu jangankan seperti itu, ya kan? Makan babi aja boleh kalau darurat. Tidak ada yang bisa dimakan, yang lainnya babi pun boleh dimakan. Ya, tetapi jangan dijadikan hobi begitu kan. Nah, sama seperti Anda misalnya ingin sholat Jumat, begini aja bisa kok. Asal mau sholat dibersihkan gitu kan. Nggak boleh. Untuk darurat boleh sesekali gitu ya. Iya. Besok rencana aku mau ke Istiqlal bertiga sama Julius sama dia nih. Ya. Berarti ini boleh ya Pak? Boleh. Yang penting dibersihkan. Artinya tidak ada hukum yang kena kalau terpaksa. Ya, alhamdulillah lah Pak, kalau boleh. Jadi kapan jadwal sunatnya? Kemarin. Sabtu. Rencana Sabtu Pak. Oh, kirain kemarin. Ya udahlah. Sabtu sama hari apa lagi? Sabtu aja. Emang berapa kali sunat? Emang berapa kali Bang sunat Bang? Ya yang dulu biasanya 3 kali datang gitu, baru sunatnya tuh ini. Biasanya dulu. Biasalah tuh. Oh 3 kali. Biasa 3 kali datang baru. Ini yang Bang Handi gimana ini? Cuma sekali berarti ya? Sekali dong emang. 3 kali. Oh ya udah sip. Kalau Sabtu doang ya iya sip. Nggak apa-apa Rafa. Itu telurnya dipotong nggak Bang?
Nah, itu dia. Bang Gores, silakan Bang Gores. Itu apa namanya? Cuma satu yang lepas. Apa direbus? Bukan gitu. Saya pernah dikasih tahu sama teman saya, katanya telurnya dipotong gitu. Enggak. Itu namanya dikebiri itu. Yang satu direbus, yang sebelahnya itu dipanggang. Enggak, biasanya kalau yang mau lebih ini lagi, lebih nyaman lagi, dia dibelek bagi 2 gitu. Jadi 1 telur 1 kantong gitu kalau mau. Ya, bercanda. Enggak. Untung aku cewek, nggak ada yang dipotong-potong. ujungnya sedikit itu aja kok yang dibuang kok. Oh, siap. Kalau Bu Indri dipatok pakai ayam. Ini siapa ya Ustadz Zuma? Kenalan dong. Iya, kenalan. Salam. Gimana, Ukti, sehat? Sehat, alhamdulillah. Tambah gemuk, tambah bundar, Abang Zuma. Iya. Diet. Kenapa kok bisa enggak ini Ukti Indri kok jadi enggak bebal lagi? Kan dulu kan bebal banget. Pokoknya saya jalanin dua-duanya, Kristen sama Islam. Bukan, itu Pitmoy itu. Itu Pitmoy. Itu Pitmoy itu, bukan Bu Indri. Beda. Salah. Maaf. Putri. Kalau kemana itu Pitmoy itu? Putri. Kalau aku terakhir itu debat sama Bang Zuma, tautannya besoknya syahadat. Masya Allah. Iya, ingat juga ya. Sama Dokter Adi. Oh iya betul. Nah, kenapa Dokter Adinya belum ya? Oh, Bu Indri duluan ya? Ya kan waktu debat juga bertiga kan, maksudnya Bang Zuma dari pihak Islam, saya dari SSY, terus Dokter Adi dari Tritunggal. Maksudnya kan mau berdebat antara 3 pandangan tuh. Tapi malahan yang akur-akur aja malah Bang Zuma sama saya jadi saling melengkapi waktu debat itu. Jadi Bang Zuma kasih apa, saya mengiyakan, terus saya kasih. Jadi itu siapa, Dokter Adi jadi ngadepin SSY sama Islam. Betul. Guru Tadinya ngasih seserahan, Ukti Indri nungguin. Tadinya 2-1, 2 lawan 1. Berbalik dia yang diserang dari Unitarian. Itu. SSY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mau menyapa ustadz-ustadzku. Mungkin sudah lama berhijrah. Ya alhamdulillah sekarang kembali walaupun hanya saat. Alhamdulillah ustadz-ustadzku. Dan untuk yang kedua kalinya saya minta ustadz-ustadzku untuk walaupun hanya seminggu sekali atau sebulan sekali, tolong rumah ini jangan sampai kosongkan lagi. Terima kasih sebab bagi saya mendapatkan Zoom JCC ini dulu saya anggap tempat ilmu bagi saya, tapi lama-kelamaan kok semakin sepi, bahkan saya bisa beranggapan yang JCC ini adalah rumah yang betul-betul gak berguna. Tapi alhamdulillah ustadzku, alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah semua barokah. Amin. Saya mohon ustadz-ustadzku, JCC ini adalah tempat ilmu bagiku. Kalau boleh isilah walaupun hanya saat. Terima kasih ustadzku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tugasnya Bang Handi tuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Bang Handi semenjak ke TikTok lupa ini. Bang Handi. Enggak, maksudnya tugasnya cari Oten suruh masuk sini. Arafa ada Bang Handinya nggak di situ?
sudah ini hotelnya Gurunda sudah males karena ada kalau ini ada langsung palang pintunya itu Pak Ustadz Sugi itu palang pintunya gitu. Belum lagi penjaga gerbangnya Bang Handi gitu. Ya udah gitu. Seperti itu. Penerima tamunya Bu Indri. Nah, tuh kan. Iya, belum masuk ke dalam udah debat duluan itu. Udah debat duluan gitu. Belum dipersilakan duduk gitu. Kabur duluan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdi, Masya Allah. Gimana Ya kabarnya Allah Ustaz? Gusti, Ustadz Suki sehat selalu. Kang Alhamdulillah sehat Kores, Ustaz. Kang Kores yang sudah mau dapat, Masya Allah. mudah-mudahan diizini Allah, diridhoi Allah. Amin. Bang Zuma ini sebenarnya senior Ya, Gurunda, Masya Allah, tidak pernah ketemu sama sekali. Dan teman-teman yang lain semuanya, ya mudah-mudahan diberikan istiqomah di dalam kalimatillah. Amin. Ya, nyambung dari Ustadz Ngajita tadi memang benar. Saya termasuk juga tidak pernah jarang sekali saya masuk di YCC karena kalau masuk itu adanya di TikTok, sementara saya nggak bisa masuk di TikTok, akhirnya semuanya diam gitu. Nah makanya ayo kita kembalikan lagi sempat berdarah-darah kita yang pertama dulu mulai tahun 2020 yaitu ya. Itu kita sudah mengawali tentang menyambung tali silaturahim lewat YCC ini, dakwah ini ya kita hidupkan kembali. Ustadz Bang Zuma, mudah-mudahan Allah berikan kefasihan, berikan kelancaran, berikan sebuah retorika yang luar biasa. Memang saya diakui memang ini bukan berarti memuji ya Bu Gurunda ya, tapi memang Gurunda, Masya Allah, memang Allah menuliskan di buku besarnya di Lauhil Mahfuz sana. Mungkin barangkali Bang Zuma memang takdirnya adalah menjadi mujahid, penyampai mujahid begitu ya, mujahid. Amin. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga segera mendapatkan pasangan kembali begitu. Amin. Ustadz juga begitu semuanya. Sedikit saya tanya apa Mas siapa? Mas siapa itu Mas Rafa. Ya. Mas Rafa ya sedikit. Saya ini sudah tua sih, saya sudah 53 tahun ya. Tapi saya melihat fisiknya Mas Rafa dari bentuk leher ini, coba nanti tolong Bang Handi koordinasikan ya, leskan Mas Rafa ini di dalam saya lihat lehernya ini ada potensi suaranya bagus di dalam melafalkan Al-Quran. Coba nanti kalau nggak percaya, nanti kita tes pada saat latihan, kemudian kita tes, kemudian kita kasih acara di acara YCC misalnya yang membaca Al-Quran, biarlah para mu'alaf yang awal-awal ini, yang baru-baru. Ini leher Mas Rafa ini luar biasa. Karena saya ini guru TPQ gitu Mas Rafa. Jadi makanya lihat, saya pernah mengikuti lomba qiraat mencari bibit kan kesulitan. Akhirnya saya ambil yang berleher panjang. Ternyata menjadi juara 1. Itu sama-sama berangkat dari nol. Gurunda Zuma itu berangkat dari nol, betul. Iya. Itu ya. Dulu di YCC juga pernah ada lomba tilawah Quran itu ya, yang pernah ada giveaway atau apa itu. Kemudian itu alhamdulillah saya juga termasuk juri di situ bersama Ustadz Tahta, bersama Ustadz Eni yang dari Malaysia, juga Ustadz Yusuf. Alhamdulillah juga bisa bisa mendapatkan juara 1 saat itu. Saya masih ingat adalah putri dari Pekalongan itu, baca Quran surat pendek itu. Maka itu Mas Rafa. Kemudian satu lagi Mas Rafa pesan ya, Anda ini adalah bukan berarti ya nanti kemudian disebut mu'alaf,
Tetapi sebenarnya Mas Rafa tadi betul apa yang dikatakan Ustadz Kainama, bahwa Anda itu bukan berarti pindah agama, tetapi Mas Rafa atau siapapun itu yang masuk ke Islam itu adalah kembali ke fitrahmu, fitrah manusia. Semuanya itu adalah pada saat bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu memang alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita memang bersyahadat di hadapan Allah bahwa kita akan menyembah Allah, akan mengakui Allah itu sebagai Tuhannya yang nanti akan kita ibadahi. Kemudian Allah dengan maha kasih sayangnya menurunkan ajarannya melalui semuanya nabi, dari Nabi Adam, Idris, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, ya, Ishak, Yakub, semua Musa, Isa, semuanya sama. Berarti fitrah kita adalah memang muslim, tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah, kan gitu. Jadi hadapkan wajahmu, hadapkan tubuhmu, hadapkan kehidupanmu itu adalah di agama Allah, ya, tetaplah itu atas fitrahmu itu. Maka alhamdulillah di usia 18 tahun ternyata Mas Rafa ini mendapatkan hidayatul irsyad. Artinya yaitu hidayah yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Itu alhamdulillah rezeki yang paling agung memang adalah kita bermuslim, kita beragama Islam, gitu ya Guru Ndazuma, ya gitu. Saya memetik. Mbak Indri tolong di mute dulu Mbak Indri. Gitu Mas Rafa, ya. Maka ya gitu Mas Rafa, pokoknya yakinkan kami dari teman-teman semuanya selalu, ya, kita setiap habis sholat fardu tetap kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semuanya, organisasi kita YCC ini adalah tetap diberikan istiqomah yang berjuang, baik itu yang mu'alaf maupun yang berjuang sebagai mujahid, diberikan istiqomah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu ya. Dan di bulan Ramadan ini juga bulan Al-Quran, bulan berkah, bulan ampunan. Gunakan sebaik-baiknya, gunakan waktu kesempatan ini sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan bertanggung jawab atas semua kelakuan kita, perbuatan kita di dunia ini. Maka dari itu gunakanlah waktu yang sebaik-baiknya. Makanya Allah itu bersumpahnya pun banyak dengan yang demi waktu. Wal fajri, demi waktu fajar, nanti siang sedikit, wal duha, demi waktu duha, siang sedikit, wal nahari, demi waktu siang, sore sedikit, wal asri, demi waktu asar, ya kan begitu, wal laili, demi waktu malam. Maka dari itu kita gunakan waktu sebaik-baiknya Mas Rafa, ya. Pokoknya betul-betul ini adalah hidayatul irsyad dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil itu kesempatan itu agar kita besok ditanya oleh Allah, maka kita akan bisa bertanggung jawab atas semuanya. Maka dari itu, ya, sekali lagi, ya, dosa-dosa Mas Rafa itu akan diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena adalah menegakkan, bisa menerima kalimah la ilaha illallah. Allah menciptakan surga adalah untuk orang yang memang menerima kalimah la ilaha illallah. Allah menciptakan neraka adalah bagi orang yang menolak kalimah la ilaha illallah. Nabi Ibrahim pun memberikan warisan wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Nabi Ibrahim adalah mewariskan kalimah baqiyah, kalimah yang abadi, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu dilanjutkan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian juga kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menerima kalimah la ilaha illallah itu dengan sebenar-benarnya. Dan itu dari saya, Mas Rafa dan Ikhwan Fillah semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak atas sarannya. Ya, mungkin selanjutnya Mas Panji bisa dijelaskan tentang pembentukan kita bertransformasi, ya, dari yayasan ke PT. Yayasan juga masih hidup. Silakan Mas Panji. Iya, baik Pak Jol, terima kasih. Bagi sahabat-sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, mungkin bertanya-tanya tadi yang di share screen itu apa gitu ya.
Nah, ini adalah sebuah bentuk transformasi dari JCC, karena pada awalnya JCC ini merupakan sebuah yayasan yang non-profit, tidak mengambil keuntungan daripada apapun itu kegiatannya. Pure semuanya untuk umat. Nah, berlangsungnya waktu seiring dengan perkembangan zaman, maka diperlukanlah suatu wadah yang bisa mengelola baik itu ekonomi masyarakat, baik itu dengan pendidikan segala macam. Maka bertransformasilah JCC ini ke dalam bentuk sebuah PT yang diberi nama PT Cakrawala Cemerlang Group. Di bidang apa PT ini bergerak? Yakni di bidang perdagangan umum, ya. Dan alhamdulillah akta pendiriannya sudah jadi, dan ini yang tertera di layar adalah salinan daripada akte pendirian PT CCG yang baru diterima kemarin ya Pak Jul ya, beberapa hari yang lalu ya. Tanggal 8 Maret 2023. Dan ini merupakan salah satu bentuk usaha kami di mana untuk mengelola seluruh potensi ekonomi umat yang akan kami kelola sedemikian rupa dan dikembalikan seluruhnya untuk kemaslahatan umat. Salah satu yang sudah berjalan dari PT CCG ini adalah pemberdayaan ekonomi untuk mu'alaf. Dan ini sudah berjalan di mana kita sudah menggulirkan dana ekonomi kita. Dana ini berawal semua dari umat. Jadi kita kembalikan ke umat terutama untuk mu'alaf kita dengan tujuan apa? Mu'alaf ini bisa mandiri dan tujuan akhirnya para mu'alaf ini bisa bangkit dan membantu ekonomi yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini PT ini didirikan atas inisiasi daripada seluruh elemen yang ada di JCC sendiri ya, seperti itu. Salah satunya adalah kita bergerak di bidang merchandise. Merchandise ini adanya souvenir berupa kaos, berupa jaket, dan salah satu bentuk daripada merchandise-nya itu adalah kaos yang saya gunakan seperti ini. Itu ya sahabat-sahabat. Dan juga telur terus Mas Panji. Ada juga telur ya Pak Jul ya. Kita juga bergerak di bidang telur. Kita bekerja sama dengan ayam Indogrosir. dan kerjasama dengan Indogrosir. Alhamdulillah ini sudah berjalan, dan ini segala keuntungan, segala kelebihan yang kita dapatkan daripada usaha ini